di breakout. Selamat bergabung dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Saat ini kita akan memulai PMO IKM dan PBD khusus Kota Tarakan. Untuk fasilitator IKM Bu Ari, apakah kita bisa mulai? Ya, Mbak. Baik, fasilitator IKM untuk Kota Tarakan, Bu Aryani Arsat, pada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat dinas dari Kota Tarakan yang sudah hadir pada hari ini. Bapak Ibu tim PMO dari BPMP dan BGP Provinsi Kalimantan Utara. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Aryani Arsat. Kali ini saya bertindak sebagai fasilitator implementasi kurikulum Merdeka. Izin share screen Mbak Ima. Eh, Baik, eh, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kali ini tentang PMO implementasi kurikulum Merdeka Kota Tarakan. Eh, ini mungkin ini sudah rekapitulasi data sekolah pelaksana kurikulum Merdeka, tidak ada perubahan karena pendaftaran kurikulum Merdeka juga sudah ditutup. Mungkin ada perubahan sedikit kemarin ada salah satu SD ya yang kemarin mungkin udah disampaikan juga oleh Dinas Pendidikan karena waktu itu ternyata ada perpindahan kepala sekolah sehingga pada dashboard pusat juga terdata belum 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 dipindahkan. Jadi kami juga sudah sampaikan ke pusat sehingga data sekolah tersebut sudah menjadi sekolah IKM. Jadi kalau sekarang kita lihat untuk satuan pendidikan yang sudah mencapai 100% dalam pelaksanaan IKM ini diantaranya SPS, SD, SMP, PKBM, dan SKB. Jadi untuk TK, KB, dan TPA ini memang sudah cukup tinggi, tapi memang masih ada beberapa yang belum mendaftar pada pendaftaran IKM yang sudah ditutup itu. Jadi mudah-mudahan nanti berikutnya ada konfirmasi kembali dari pusat sehingga kita bisa tindak lanjuti sekolah-sekolah yang memang belum mendaftar pada implementasi kurikulum Merdeka. Jadi ini Bapak Ibu yang terkait dengan pemanfaatan PMM. Jadi untuk pemanfaatan PMM ini memang eh, masih belum maksimal ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk ke Kota Tarakan sendiri dari keseluruhan ada jumlah guru sebanyak 2.157. Jadi untuk yang sudah login ke PMM ini masih eh, 1.589. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui data ini masih untuk sekolah yang mendaftar IKM pada tahun 2022. Jadi untuk data sekolah yang 2023 sampai saat ini dashboard pusat juga belum ada eh, data sekolah maupun jumlah guru yang sudah login ke PMM. Jadi ini masih data 2022, 2023 belum ada. Mungkin dari kami BPMP mengharapkan mungkin dari Dinas Pendidikan juga lebih ke ini ya, lebih ke memotivasi lah atau mensosialisasikan ke satuan-satuan pendidikan bagi yang belum login ke PMM karena kita tahu kalau sekarang kurikulum Merdeka itu
sistemnya tidak melalui BIMTEK. Jadi hal terkait tentang implementasi kurikulum merdeka itu dapat diperoleh dari PMM itu. Kemudian ini juga mungkin Bapak Ibu juga sudah sering melihatnya tentang dukungan implementasi kurikulum merdeka itu ada 6 Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi PMM di mana sebagai wadah guru dan satuan pendidikan bisa mempelajari bagaimana memahami kurikulum merdeka dengan cara mengakses pelatihan mandiri, kemudian mengakses dokumen kurikulum merdeka, perangkat ajar, asesmen serta praktik baik. Kemudian yang kedua melalui seri webinar. Jadi untuk seri webinar sendiri kan sekarang sudah banyak. Kalau dulu harus melalui BIMTEK, sekarang Bapak Ibu satuan pendidikan bisa melihatnya melalui seri webinar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi untuk memperkuat pemahaman terkait kurikulum merdeka, guru dan kepala satuan pendidikan dapat mengikuti seri webinar yang membahas seputar kurikulum merdeka. Jadi ini biasanya ada juga pengumuman lewat PMM. Kemudian juga dari BPMP, Direktorat Dirjen-Dirjen terkait, dalam ini GTK dan komunitas belajar. Nah, ini yang sangat penting juga Pak Ibu. Strategi komunitas belajar merupakan strategi yang memberdayakan dan menguatkan ekosistem guru. Pada komunitas belajar, guru dapat saling belajar, mengkonfirmasi pemahaman dan diskusi dari bahan PMM, webinar atau panduan serta berbagi praktik baik. Kemudian yang keempat itu narasumber praktik baik. Jadi untuk memperoleh inspirasi tentang bagaimana penerapan kurikulum merdeka, guru kepala satuan pendidikan atau penggerak komunitas dapat mengundang narasumber untuk berbagi praktik baik ke komunitas belajar maupun ke satuan pendidikan. Kalau Kota Tarakan sendiri kita tahu banyak sekali narasumber praktik baik. Jadi mungkin itu bisa diberdayakan untuk dapat inspirasi tentang penerapan kurikulum merdeka. Kemudian yang kelima ada layanan pusat layanan bantuan helpdesk. Jadi ini disediakan juga kepada sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Di sini guru maupun kepala sekolahnya dapat mendapatkan jawaban yang cepat dan tepat jika mengalami kendala atau hal yang tidak ditemukan solusinya dalam panduan. Jadi kemarin-kemarin ini kita punya PMM ada bermasalah Bapak Ibu. Jadi ada beberapa laporan yang masuk ke helpdesk di mana sertifikat-sertifikat atau yang mereka sudah tonton itu tiba-tiba hilang di akun mereka, di akun PMM mereka. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan langsung ke pusat layanan bantuan dan akan dilayani secepatnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan terkait implementasi kurikulum merdeka. Kemudian yang keenam, ini ada namanya mitra pembangunan Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau di Kalimantan Utara sendiri kita mengenal inovasi. Jadi bagi wilayah atau satuan pendidikan yang berada di bawah binaan mitra pembangunan, guru dan kepala satuan pendidikan dapat menjadikan mitra pembangunan sebagai fasilitator belajar yang dapat membantu dalam menerapkan kurikulum merdeka. Maaf ada kendala sedikit dengan share screen saya. Bentar. Ini ya. Nah ini Bapak Ibu dashboard untuk komunitas belajar. Jadi yang tadi saya sampaikan itu kalau komunitas belajar itu salah satu strategi dalam memperoleh
hal-hal terkait implementasi kurikulum Merdeka. Jadi di BPMP sendiri kita punya psikomika. Jadi sini dapat diperoleh informasi terkait dengan eh, laptop saya sebenarnya masalah Mbak Mbak Ima. Gimana Bu? Ada yang bisa dibantu? Kayaknya dia lagi rewel kan. Izin share screen akun psikomika kita ya. Harus share screen. Akun psikomika kita. Jadi di sini ada ini kelihatan dashboard psikomika Mbak Ima. Oke. Jadi di sini ada mendaftar kurikulum komunitas belajar Bapak Ibu mungkin mohon bantuan juga dari Dinas Pendidikan. Jadi sudah banyak ini komunitas belajar yang ada di Kalimantan Utara khususnya mungkin di Tarakan. Tapi yang masih terdata di kita ini masih satu komunitas belajar. Nah, ini jadi PPT-nya yang kelihatan Mbak Ima, sorry. PPT. Baru Oh, dashboardnya dashboardnya jadi ya. Bu. Oke. PPT-nya belum nanti ya. Untuk masalah hari ini ya. Oh ya. Jadi ini di mendaftar komunitas belajar Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin mohon bantuannya bagi Dinas Pendidikan mungkin memberitahukan nanti mungkin kami dari BPMP juga akan bersurat bagi komunitas-komunitas belajar yang belum mendaftar di dashboard ini. Jadi sebenarnya ini sebagai walaupun mereka memang sudah ada yang mendaftar di PMM, tapi ini sebagai alat bantu bagi BPMP juga supaya dapat memantau perkembangan komunitas belajar di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan. Jadi kita tahu kalau komunitas belajar ini tumbuh bersama dengan mulainya kurikulum Merdeka ini. Jadi ada komunitas belajar yang intrasekolah di mana anggotanya masih di lingkup dalam sekolah tersebut kemudian yang antar sekolah. Jadi mohon nanti mereka dapat mendaftar di sini, mengisi mendaftar komunitas belajar. Kemudian bagi yang sudah mendaftar mungkin dapat mengisi laporan mingguan. Jadi laporan mingguan ada di sini, kemudian ada dokumentasi kegiatan seperti itu. Jadi sekali lagi mohon bantuannya Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Ini kemudian Bapak Ibu kita lihat jumlah jumlah komunitas belajar di Kota Tarakan itu ada 51 yang masih baru terdaftar di kita. Mudah-mudahan nanti setelah ini nanti banyak juga yang mengisinya. Selanjutnya nih, jadi peran komunitas belajar dalam IKM yaitu komunitas belajar adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin. Jadi di dalam IKM nanti komunitas belajar mendukung guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya untuk dapat mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi saat implementasi kurikulum Merdeka. Jadi ini kita lihat, kita tahu sendiri bahwa komunitas belajar itu ada dua ya, komunitas belajar dalam sekolah dan komunitas belajar antar sekolah. Jadi di sini komunitas belajar dalam sekolah itu ada peran guru dan kepala sekolah, di mana guru menetapkan waktu belajar bersama
kemudian mengidentifikasi kebutuhan belajar guru terkait IKM, kemudian berkolaborasi, menyelesaikan masalah, dan berbagi praktik baik, dan selanjutnya sampai terakhir itu menggunakan platform Merdeka Mengajar sebagai salah satu sumber belajar. Kemudian eh, kepala sekolah ini memfasilitasi kebutuhan komunitas belajar, kebijakan anggaran, monet KBS, serta untuk pengembangan diri kepala sekolah. Mbak Ima dari Pak Ibu Enda ada raise hand, boleh? Tidak apa-apa di ini aja. Silakan Mbak Ima, saya langsung ya Mbak Ima ya, nggak apa-apa ya. Oke, silakan Bu Enda. Saya kan sempat Ya. browsing yang tadi ya, yang psikoma tadi. Cuma yang saya lihat, Ya, apakah betul. saya yang belum paham ya? Yang saya lihat itu baru komunitas internal sekolah. Kalau antar sekolah itu Intra. belum ada saya lihat, atau saya salah membuka Iya. ini kan. Kalau Mm-mm. kalau misalkan untuk yang antar sekolah itu seperti apa sih cara kita ngeceknya yang kami dari dinas? Oh, kan banyak komunitas antar sekolah, tapi kok saya lihat ini kok sekolah semua. Oke, 3S atau kalau yang di kaki di PAUD ada KKG ya. PAUD, itu seperti apa cara ngeceknya? Terima kasih. Oh, ya, baik, terima kasih Bu Endah. Ya, jadi yang tadi Ibu lihat itu tidak salah Bu. Jadi tadi saya sampaikan juga banyak komunitas-komunitas belajar kita baik intrasekolah maupun antar sekolah. Tapi sampai sejauh ini baru 50 sekian yang tadi yang mendaftar atau mengisi formulir pada Psikomika. Jadi mungkin setelah ini diharapkan bantuan dari Dinas Pendidikan mungkin apa ya men-share link psikomika ini sehingga komunitas-komunitas belajar yang Ibu bilang tadi banyak itu yang antar sekolah juga bisa mengisi sehingga kami juga bisa memantau. Mungkin dashboard ini juga bisa digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tarakan untuk memantau perkembangan komunitas belajar di Kota Tarakan. Jadi mereka memang ada Bu, tapi mereka belum mengisi formulir pada dashboard kami sehingga belum Daftar ya, terpantau berarti nih. ya? Iya, iya betul. Jadi mereka belum mengisi. Jadi akhirnya kita tidak tahu ini perkembangan komunitas belajar di Kota Tarakan tuh sampai berapa jumlahnya, baik intrasekolah maupun antar sekolah seperti itu, Bu. Terima kasih infonya, Bu. Iya ya. Ini mungkin saya share screen ulang, Bu. Ini yang harus mereka isi. Ini di mendaftar komunitas belajar. Mengisi ini akan muncul nanti di dashboard komunitas belajar. Seperti itu. Untuk yang antar sekolah juga sama ya, Ibu ya? Ya, sama. Jadi nanti di dalam mendaftar komunitas belajar itu ada pilihan apakah komunitas belajarnya itu intra apa antar sekolah, Bu. Oke, terima kasih. Baik. Ya, sama-sama Bu Endah. Ini jadi untuk tadi saya sudah jelaskan tentang komunitas belajar dalam sekolah, kemudian komunitas belajar antar sekolah. Jadi untuk Kota Tarakan mungkin sudah sangat banyak juga, baik MGMP, KKG di Kota Tarakan. Jadi untuk komunitas belajar antar sekolah itu pertama itu menyamakan tujuan dan values, kemudian kedua menetapkan waktu belajar bersama, kemudian ketiga membuat perencanaan belajar bersama dalam hal ini belajar hal baru ataupun berbagi praktik baik. Kemudian keempat, berkolaborasi menyelesaikan permasalahan, kemudian berbagi praktik baik yang sudah dilakukan. Selanjutnya merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, mendokumentasikan dan mempublikasikan aktivitas produk. Jadi ini penting sekali, poin 7 ini dokumentasi. Jadi diharapkan bagi komunitas-komunitas belajar yang melakukan pertemuan-pertemuan, itu ada dokumentasinya dan itu juga bisa diisi pada dashboard kami. Kemudian yang ke-8 ini menggunakan PMM sebagai salah satu sumber belajar. Nah ini miskonsepsi yang terjadi sampai mudah-mudahan sudah tidak terjadi lagi di Kota Tarakan. Jadi kalau untuk
pendekatan utama dalam implementasi kurikulum Merdeka secara jalur mandiri tidak dengan BIMTEK lagi, tapi melalui pemberdayaan komunitas belajar. Jadi komunitas belajar itu penting untuk mengimplementasi kurikulum Merdeka. Kedua, pengaruh strategi mandiri berubah atau mandiri berbagi tidak menunjukkan kinerja daerah yang semakin baik. Jadi kalau kemarin sekolah-sekolah kita pada saat pendaftaran mandiri berubah dan mandiri berbagi bukan berarti mempengaruhi kinerja daerah. Jadi itu memang pilihan sekolah dan tidak berpengaruh terhadap kinerja daerah. Kemudian penentuan, ya ini juga penentuan kemarin juga pemilihan sekolah ITP sekolah pada kurikulum Merdeka juga ditentukan oleh sekolah. Kemudian penggunaan kurikulum Merdeka saat ini adalah sebuah pilihan dan bukan sebuah keharusan. Selanjutnya ini karena ini yang poin 5 ini karena juga memang sudah ditutup, ini pilihan strategi dapat berubah sebelum tahun ajaran. Jadi ini sudah ditutup, jadi tidak bisa lagi melakukan perubahan pada tipe sekolah implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian pemahaman tentang kurikulum Merdeka dilakukan secara bertahap dengan pendekatan belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Dan hal ini bisa dilakukan lewat kurikulum, lewat komunitas belajar. Kemudian ini asesmen diagnostik perlu dilakukan di awal tahun ajaran. Ini mungkin guru-guru kita dan sudah sangat paham bagaimana asesmen diagnostik ini dilakukan di awal tahun ajaran. Kemudian satuan pendidikan tetap dapat menerapkan kurikulum Merdeka meski tidak ada komputer dan internet. Selanjutnya, kegiatan komunitas belajar tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tapi juga daring di PMBAN. Kita lihat banyak sekali perkembangan-perkembangan komunitas belajar, bukan hanya intra dan antar sekolah, tapi juga lewat daring. Dan lewat daring itu bukan hanya di lingkup misalnya kota Tarakan saja. Jadi penggeraknya di kota Tarakan, tapi anggotanya bisa saja dari kabupaten lain di Kalimantan Utara, malahan bisa berasal dari provinsi lain di luar Kalimantan Utara. Kemudian yang selanjutnya, guru tidak diharuskan membuat modul ajar dan perangkat ajarnya sendiri sebelum menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi sudah banyak contoh-contoh modul ajar pada PMM yang dapat menunjang implementasi kurikulum Merdeka dengan baik. Lalu yang terakhir, ini komunitas belajar juga. Satuan pendidikan dan para guru dapat belajar dan mendalami kurikulum Merdeka melalui komunitas belajar dengan sumber belajar dari PMM, webinar, narasumber berbagi praktik baik, helpdesk, mitra pembangunan, dan sumber belajar lainnya. Jadi ini sekali lagi kami sampaikan tentang pusat layanan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kalau ini pusat bantuannya ada dari pusat langsung maupun dari BPMP. Jadi BPMP juga menyediakan layanan nomor ini, Ibu. Kemudian ini yang dari pusat 081281435091. Ini langsung dilayani oleh admin IKM yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang saya sampaikan mengenai implementasi kurikulum. Terima kasih Ibu Ari atas paparan untuk PMO IKM Kota Tarakan yang kita tahu ternyata sudah banyak yang mendaftar tetapi belum dimaksimalkan. Mungkin ada diskusi untuk IKM dari peserta Dinas Kota Tarakan atau kita lanjut ke PMO PBD. Gimana fasilitator PBD Kota Tarakan? Sudah siap?
Mbak Imah, Ya saya Bu. boleh kalau belum ada nanya mungkin saya bisa nanya ke dinas ya. Boleh Oh ya? Bu bisa bisa. Endah izin Nah, Bu kalau gitu. atau Ya, Ibu ya. Intang dan Bu Nurdia ya. Bu ini izin Bu saya mungkin mau menanyakan tentang pemantauan pemanfaatan PMM ya. Jadi memang sampai saat ini yang kami yang tadi sudah saya sampaikan untuk PMM sendiri kami masih hanya bisa memantau lewat dashboard pusat, tapi keterbatasan informasi sehingga untuk 2023 khususnya bagi sekolah yang sudah mendaftar ini kan memang belum ditahu apakah mereka sudah memanfaatkan PMM atau belum. Kemudian yang tahun 2022 juga update terakhir itu bulan Mei. Jadi sampai sekarang kita juga tidak tahu perkembangan eh, apa pemanfaatan PMM-nya itu sudah sejauh mana. Mungkin saya tanyakan kalau dari dinas sendiri ada pemantauan khusus untuk PMM tidak Bu ya? Untuk dari dinas Kota Tarakan. Kalau untuk bidang, Bu, kita kita belum tahu linknya itu apakah memang khusus kita diberi akses untuk ke sana. Saya kalau untuk yang belajar.id itu hanya bisa memantau untuk rapor pendidikan ya, rapor pendidikan daerah yang bisa kita akses. Tapi kalau untuk memantau capaian BMM, saya dari bidang kalau yang di bidang PAUD kita justru besok ini masih masih dikonsultasikan dengan BPMP juga. Tapi kalau untuk PMM saya kurang tahu kalau di GTK di Bu Nurdia. Kalau yang di bidang khusus yang kami di PAUD kami memang belum bisa melihat khusus Kota Tarakan capaiannya seberapa gitu Bu ya. Biasanya kami justru aksesnya itu lewat BPMP, Oh kita ya, klik ini baik ya baik. webnya BPMP baru kita explore di situ begitu. Ya. Baik Ibu ya. Baik, terima kasih informasinya Bu ya. Memang kalau untuk PBD itu memang ada dashboard juga tentang pemantauan rapot pendidikan. Sebenarnya untuk PMM ini ada dashboard juga, cuma memang sampai setelah pada saat pendaftaran itu agak agak mandek update-nya. Jadi mungkin saya kira dari distrik itu ada laporan-laporan dari sekolah atau apa tentang pemakaian tentang pemanfaatan PMM. Nah, jadi mungkin nanti kami coba eh, menanyakan nanti ke supaya Dinas Pendidikan juga bisa diberi akses untuk pemantauan pemanfaatan PMM. Baik Bu Endah, terima kasih informasinya ya Bu. Bahan keterangan. Oh ya Bu Nur, Bu Nur dia Halo, posisi Assalamualaikum. halo tidak bersua. Sudah lama tidak Ya, ketemu ya. Sekalinya bertemunya bertemu lewat PMO PMO. ya. Mungkin ibunya sudah terlalu banyak jam terbangnya Bu ya. Saking saking Terbang banyak ya. jam terbangnya, Ya, saking anu terbang. Iya. masuk angin, masuk angin Bu Aryani. Ya, Iya, terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. izin semua karena hari ini memang saya mulai jam 7 tadi sudah banyak tamu juga, tapi alhamdulillah masih bisa mendengar sedikit dari kegiatan PMO kita. Insya Allah tadi juga sudah disampaikan Bu Kabid PAUD, bagaimana posisi dan bagaimana keadaan PMM kita di satuan pendidikan. Memang saya biasanya bulan kemarin itu dapat infonya, tapi bulan ini masih terlewat saya ini infonya PMM-nya. Nah, insya Allah nanti kita cek kembali, tapi di beberapa kegiatan di sekolah kita tetap menyampaikan kepada satuan pendidikan bahwa semua kegiatan pembelajaran itu untuk belajar mandiri di PMM, karena narasumber yang sesungguhnya itu ada di kita
ada di PMM Betul. gitu ya, ada di handphone kita masing-masing, dengan sangat mudah kita akses kapanpun dimanapun, sambil kita berbaring pun kita bisa mendengarkan, ya kan. Jadi Betul, sangat ya. mudah sekali ya untuk belajarnya. Nah, untuk bagaimana implementasinya di sekolah pun kita tetap menghimbau untuk kegiatan komunitas belajar itu tetap harus dan wajib untuk dilaksanakan setiap minggu minimal 1 jam untuk di satuan pendidikan. Dan ada beberapa kegiatan yang kami berikan tugas kepada teman-teman narasumber berbagi praktik baik, itu mereka berbagi ke sekolah-sekolah beserta dengan tim literasi yang ada di Dinas Pendidikan, dan mereka itu berbagi di tiap hari Sabtu. Jadi mereka di hari Sabtu itu sudah berjalan di 2 minggu. Mereka ke satuan pendidikan, saya mengatakan untuk mengetuk pintu gitu ya, untuk mengetuk pintu bagaimana PMM teman-teman di satuan pendidikan dan bagaimana literasi yang ada di sekolah itu bisa berbagi dan bisa dimaksimalkan, karena setiap sekolah pasti punya aset yang berbeda, ya kan? Ya, sehingga apa sih yang bisa dilakukan dari hal yang terkecil sampai dengan menurut kami minimal itu bisa berbagi bagaimana cara menangani literasi di kelas-kelasnya guru-guru semua gitu. Kalau nanti secara global kemungkinan itu saat anak-anak bisa hadir di sekolah beserta dengan orang tua siswa, tapi untuk hal yang terkecilnya bagaimana kelas-kelas guru-guru itu bisa menjadi kelas literat. Itu yang minimalnya seperti itu. Jadi alhamdulillah mohon restunya juga, mudah-mudahan ini bisa tetap berjalan karena tim literasi kita yang ada di Kota Tarakan yaitu Fasda Literasi Kota Tarakan, mereka sudah berbagi. Nah, ini satu paket dengan narasumber berbagi praktik baik. Jadi satu kali jalan dengan 2 tujuan gitu. Mungkin Ya. itu sedikit yang bisa kami Baik, sharing ya, kali terima ini. kasih Bu Nurdia. Tadi juga saya sampaikan ke Ibu Enda tentang komunitas belajar di Kota Tarakan supaya bisa mengisi dashboard kami Bu ya. Jadi yang memang belum ada namanya di daftar komunitas belajar bisa nanti mungkin saya kirim, kami juga akan kirim linknya supaya mempermudah bagi komunitas-komunitas belajar yang belum mendaftar pada dashboard kami. Jadi untuk pemantauan saja sih sebenarnya sejauh mana perkembangan komunitas belajar di Kota Tarakan. Seperti itu. Iya. Dari Ibu Siap. Intang mungkin Bu Intang bisa bisa mau tambah Bu. Terima kasih Bu Nurlia ya. Siap, Ibu. Izin juga saya harus bergerak ke tempat yang lain. Siap, Ya, terbang Ibu. Terima kasih. Iya, terbang terima kasih. sesuai Ya, dengan tugas. Oke, baik terima ya. kasih ya sama. Iya Mbak Imah, dari Bu ini mungkin dari Mbak Imah mungkin bisa silakan yang dari Dinas Kota Tarakan lain lagi. Baik, terima kasih. Eh, Forum ini forum terbuka, baik itu Dinas Pendidikan dengan fasilitator supaya kita tetap bisa menggali apa sih permasalahan yang sudah terjadi sepanjang perjalanan untuk IKM di Kota Tarakan. Tadi sudah ada tanggapan dari Ibu Nurdia dan Bu Endah terkait apa saja sih dan bagaimana IKM di Kota Tarakan atau komunitas belajar. Dan diketahui bahwa komunitas belajar itu menjadi wadah berbagi, baik itu modul ajar dan praktek baiknya dari Kota Tarakan setiap komunitas-komunitas belajar yang sudah mendaftar. Ternyata dari Bu Nordia itu sudah berjalan, tetapi karena pemantauan di dashboard ini belum ada sehingga belum belum terisi gitu ya Bu Arya. Iya, Nah, ini betul. mudah-mudahan bisa dimaksimalkan oleh Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan yang ada di Kota Tarakan supaya mungkin kita bisa tahu nih sudah sampai mana komunitas belajar berkumpul
Nah, ternyata Kota Tarakan mungkin berteman nih sama komunitas belajar dari kota lain, provinsi lain, sehingga lebih bervariasi lagi em, apa tipe-tipe atau solusi-solusi yang ada di provinsi lain. Pasti permasalahannya itu permasalahan kompleks, tetapi karena kita sharing, tidak ada lagi bimtek, sehingga lebih memudahkan eh, teman-teman di satuan pendidikan untuk mengadopsi. Eh, Baik, untuk IKM dan komunitas belajar, apakah ada tanggapan lagi dari Dinas Pendidikan? Baik itu pengawas, Pak Muhammad, Bu Intang, Bu Endah. Jika tidak dan dirasa cukup, kita ke PBD, PMO untuk Kota Tarakan. Bagaimana fasilitator Pak Galuh? Soal Mbak Ima, Ya, sip, bagus. kalau Oke, saya, eh, untuk selanjutnya kita beralih ke PMO PBD untuk Kota Tarakan kepada fasilitator Pak Galuh, dipersilakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya Galuh dari Pokja Data yang menyampaikan terkait progres akses rapor pendidikan. Izin Mbak Ima share screen. Terlihat Mbak Ima? Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pejabat Dinas Pendidikan beserta jajaran, yang terhormat teman-teman dari BPNT Provinsi Kalimantan Utara dan BGP. Izin saya mau menyampaikan terkait akses rapor pendidikan untuk jenjang SD pertanggal 9 Juli 2023. Ini total sekolah di Kota Tarakan ada 108, yang telah login ada 75, yang telah unduh ada 74, dan yang untuk eksplorasi masih 0. Ini untuk detailnya bisa dilihat pada sumber di bawah. Nanti saya share filenya, nanti bisa dilihat pada sumber yang tersedia. Selanjutnya untuk jenjang SD, total sekolah di Kota Tarakan ada 64. Yang sudah login rapor pendidikan sudah semuanya. Yang sudah unduh ada 64. Tapi untuk eksplorasinya ini baru 21 sekolah. Berikutnya ini detail sekolahnya yang belum melakukan eksplorasi. Selanjutnya untuk jenjang SMP, total sekolahnya ada 27, yang sudah login ada 26 sekolah, yang sudah unduh ada 25 sekolah, dan untuk eksplorasinya baru 2 sekolah. Dan ini satuan pendidikannya yang belum melakukan eksplorasi dan masih belum login. Kami bantuan kepada dinas terkait akses rapor pendidikannya. Apakah memang ada kendala-kendala yang dialami sehingga melakukan dan belum masih belum 100%.
ini data per tanggal 9 Juli 2023. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk Galo untuk PAUD itu ada eksplorasi nggak Mas? Karena menurut yang di Satuan Pendidikan tidak ada eksplorasi untuk PAUD karena kan mereka unduh indikator PBD-nya, kemudian mereka melakukan evaluasi diri, baru bisa muncul itu. Mohon kalau memang ada explore karena rata-rata PAUD itu nggak ngerti tuh, karena menurut mereka tidak bisa dieksplor untuk PAUD gitu. Kami kan tidak bisa buka nih, jadi mohon ya. Kedua, udah informasi, mohon penjelasannya. Terima kasih. Mungkin saya untuk yang uh, untuk yang eksplorasi PAUD mungkin memang belum tersedia nih Bu, tapi mungkin bisa nanti saya tanyakan lagi sama PIC-nya. Apakah memang seperti itu sistemnya? Nah, kalau untuk yang pendidikan non formal mungkin sama Bu. Jadi saya tanyakan dulu ke PIC-nya. Nanti memang apakah memang belum tersedia atau seperti apa? Nanti saya infokan lagi secepatnya ya Bu. Sampai kan hari apa itu ya yang perilisan rapor daerah, rapor pendidikan daerah, itu saya tanya ke salah satu kepala BKBM, Pak sudah bisa unduh rapor pendidikan? Belum bisa. Nah, saya tidak tahu apakah ada kendala atau memang belum rilis. Kalau yang di rapor pendidikan daerah kan memang baru beberapa hari yang lalu ya, baru rilis. Nah, tapi yang pendidikan non formal karena kan dia informasinya kalau yang satu ini ya, satu atap begitu ya, ada paket A, paket B, paket C dalam satu manajemen, itu memang belum begitu. Tetapi apakah informasi ini saya yang ketinggalan atau bagaimana? Mohon nanti bisa diinfokan kalau memang sudah ada berita. Secepatnya akan diinformasikan nanti Bu. Terima kasih Bu. Iya. Sama-sama Mas. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Ibu Endah mengkonfirmasi kembali apakah PNF itu sudah ada atau belum. Nanti akan ditanggapi, akan diberikan informasi dari fasilitator langsung ke Bu Endah via Japri kali ya Mas ya, Galuh ya. Baik, betul. Sebenarnya dari PMO ini yang kita harapkan adalah forum diskusi terbuka yang semuanya data-data dan segalanya yang ada di daerah dan di kami itu bisa kita diskusikan bersama. Memang jika tidak ada match atau ada yang ada perbedaan itu bisa kita diskusikan atau kita tanggapi selanjutnya. Seperti itu mungkin dari PMO, PBD, Kota Tarakan. Dari peserta lain ada hal yang perlu ditanyakan atau ditanggapi? Ya, terima kasih Mbak. Ya, Ibu boleh Intan silakan. menambah sedikit Mbak? Iya. Silakan Ibu. Ya, mengenai PBD ini seminggu yang lalu, kebetulan kami dikasih akses dashboard dari Mas Edi ya untuk PBD, dan untuk yang login dan unduh alhamdulillah sudah clear semua kemarin. Terakhir itu SD 048 dengan SD 009. Cuman ini kendala kami di eksplorasi. Eksplorasi ini dari dia berapa sekolah kemarin 8, terus naik jadi 19, dan alhamdulillah sekarang 21 sekolah.
mereka ratus masuk dulu loh Jin, terus mereka harus ini detail direspon katanya. Jadi kadang-kadang kita udah masuk nih seperti Edi, dan alhamdulillah ya dari 6 sekolah terus jadi 19, dan alhamdulillah hari ini 21. Saya lihat TMT 9 Juli ya. Ya, sudah 21 sekolah, dan insya Allah kami untuk terus menghimbau kepada 100% ya Mbak ya. Ya mudahan lah bisa sebulan ini ya, paling lama lah mungkin sudah bisa eksplorasi semua. Mungkin itu Mbak. Terima kasih ya, sekedar sharing dan juga laporan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Intang atas tambahannya. Ternyata terlihat ya apa peningkatan dari explore untuk SD Ibu ya. Iya, betul sekali Mbak. Ternyata explore jika didampingi satuan pendidikan itu juga pengen bisa mau gitu. Dia mau tahu bagaimana yang ada di dashboard seperti apa untuk Iya, untuk betul. satuan pendidikannya juga ya Ibu kan. Iya. Jadi memang perlu pendampingan di satuan pendidikan. Kami dari BPMP dan Dinas Pendidikan yang bisa langsung ke satuan pendidikan untuk memantau, mendampingi bagaimana satuan pendidikan memaksimalkan rapot pendidikan tersebut. Dan terima Iya. kasih Bu Intang ya untuk Dinas Pendidikan yang sudah Kota Tarakan yang sudah mendampingi, mengoptimalkan dashboard tersebut sehingga ada peningkatan yang ya walaupun Masih sedikit tertatih. ya, tapi cukup ya Iya. masih pelan tapi pasti insya Iya. Allah seperti itu. Nah, jadi semoga tetap sehat Amin. Makasih Ibu Mbak. dan teman-teman di Dinas Kota Tarakan Siap. Terima terus kasih. mendampingi satuan pendidikan untuk tak jemu-jemu, tak capek-capek untuk mengingatkan, untuk mengeksplor rapot pendidikannya. Ya, betul. Dan tambahan sedikit Baik, Mbak, mungkin kami juga iya, bekerja sama ya dengan gimana Bu? pengawas, Bapak Ibu pengawas, mereka ke gugus-gugus untuk menyampaikan bahwa rapat pendidikan seperti ini harusnya setiap saat bisa di dicek di apa, terutama yang explore ini. Oh, siap, Mungkin siap, itu betul, Mbak. betul, betul. Iya. Yang tak, yang ini yang bersentuhan langsung di satuan pendidikan ini memang pengawas gitu ya. Iya, Memang di betul. sini udah Iya, bergabung, iya. ada perwakilan dari pengawas-pengawas di Kota Tarakan dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga, tetap semangat sehat untuk para pengawas yang ada di Kota Tarakan dapat memaksimalkan eh, dashboard untuk raport pendidikan. Baik, untuk PBD ada yang perlu kita diskusikan kembali atau ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian? Jika tidak ada closing statement dari fasilitator atau dari Bu Ari, Mas Galuh untuk PMO, IKM, dan PBD Kota Tarakan. Bu Ari, cek sound. Oke, Mbak Ima, maaf ini pindah perangkat soalnya mau Oh, siap, Zoom yang siap. sakit lagi nih Rensa, view Rensa. Oke, baik. Baik, Untuk ya. closing statement, Bu, Oh ya. dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ima. Baik Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk bersama kita tim PMO dari BPMP dan BGP, sehingga mudah-mudahan hasil yang kita peroleh pada hari ini dapat kita melihat hal-hal evaluasi lagi terkait khususnya untuk IKM dan PBD. Jadi yang tadi sudah kami sampaikan terkait pemanfaatan PMM, kemudian komunitas belajar, semoga nanti lebih efektivitas lagi, lebih tinggi lagi dalam hal ini pemanfaatan PMM-nya dan komunitas belajar yang ada di Kota Tarakan. Juga untuk PBD mungkin
dalam hal unduh rapot pendidikan ya, apalagi asesmen nasional ini juga sudah berjalan dan semoga hasil yang diperoleh nanti bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Ima. Terima kasih Bu Endah, Bu Nurdia, Ibu Intang, serta Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Ya, Mbak. Kota Tarakan yang sudah Sama-sama. hadir pada sini ya. Ya, terima kasih ya Bu Iya, ya. sehat-sehat, Mbak. Baik, terima kasih Bu Iya. Intang. Baik, terima kasih Izin Bu. live ya, Mbak. Ya, ya, baik, Ya, baik. silakan Terima Bu. kasih atas closing statementnya dari Bu Ari untuk PMO, PBD, dan IKM Kota Tarakan. Kami ingatkan kepada Duk, Bapak Ibu siane. untuk bisa Abang mengisi Muna. daftar hadir untuk PMO Kota Tarakan terlebih dahulu. Anu deh. Diingatkan kembali. Aku Sudah belum, ada aku di besok berangkat. S003. untuk daftar hadir. Bisa. Mbak Ima, saya izin live ya Mbak Ima ya. Baik ya, terima kasih Ibu. Yang belum mengisi daftar hadir, persilakan untuk mengisi daftar hadir. Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, Pengawas Kota Tarakan. Demikianlah PMO, PBD, dan IKM Kota Tarakan. Saya selaku MC untuk Kota Tarakan mengucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir dipersilakan untuk mengisi daftar hadir. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan yang sudah mengisi daftar hadir dan mengikuti PMO, PBD, dan IKM Kota Tarakan. Kegiatan telah selesai. Sampai bertemu di PMO bulan berikutnya.